Ruatan itu dari akar kata namanya ruat. Ruat itu bersih, suci kembali, terbebas dari sengkolo. Nah, sengkolo itu yang orang yang terkena kala. Kala itu adalah waktu, orang yang terjerat oleh waktu. Nah, dewanya waktu itu namanya Batara Kala. Langsung juga ikut membersihkan atau meruat Kanjuruhan. Iya. Telah hadir mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak sinten? Pak Ki Soleh Adi Pramono. Ki Soleh Adi Pramono. Nuwun sewu Ki. Ruatan iku napa Ki? Nah, ruatan itu dari akar kata namanya ruat. Ruat itu bersih, suci kembali, terbebas dari sengkolo. Nah, sengkolo itu yang orang yang terkena kala. Kala itu adalah waktu, orang yang terjerat oleh waktu. Nah, dewanya waktu itu
namanya Bathara Kala. Terus digambarkan di dalam pewayangan. Lalu kembali kepada apa yang diruat mereka yang mempunyai Sukerto. Kata Sukerto dari kata suker itu masalah. Masalah apa? Sebenarnya masalah psikologi, masalah kehidupan. Kadang-kadang anak sudah lulus sekolah sulit mencari pekerjaan. Bagi para gadis atau jejaka sulit untuk mencari jodoh. Padahal juga beberapa usaha-usaha lagi. Barangkali setelah dilihat ternyata mereka itu adalah Tedak Sukerto anak tunggal. Lahir 1 orang, anak 2 laki-laki namanya Gugur Berlawan, 2 perempuan namanya Kembang Sepasan, 3 wanita namanya Gotong Mayit, 3 laki-laki namanya Cukit Tulit, 4 perempuan namanya Srimpi, 4 laki-laki namanya Sarobo, 5 laki-laki namanya Pandawa, 5 perempuan namanya Pandawi Ipil-Ipil atau Pandawa Padang. Lalu kemudian anak 5, 1 putri, atau yang 4 ini laki-laki, 1 putri, ini Pendawa Papak. Kemudian juga ada anak yang lahir di tengah laki-laki dari saudara 3, namanya Panjuran Kapit Sendang. Kalau yang di tengah wanita namanya Sendang Kapit Panjuran. Lalu kemudian ada anak yang gilir kacang, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Seperti saya, ini adalah pengeruatan gilir kacang. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkan, mensucikan dari masalah tadi? Melalui wayang kulit, melalui mocopat, melalui bekesan tari Srimpi Limo di Malang, yang kelak akan kita ketemu tanggal 10 November. Nah, itu akan digelar di sini. Nah, itu masalah pengertian kuatan. Nah, sebenarnya orang yang kena Sengkala itu tidak hanya Sukerto, namanya kelahirannya yang tadi ya, tapi juga ada yang manca. Nah, jalmo manca itu orang yang melanggar aturan agama, melanggar aturan desa, melanggar aturan pemerintahan, melanggar aturan adat istiadat dan sebagainya. Namanya terkena manca. Misalnya perbuatan yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, yaitu misalnya bayi tabung, spernya dari laki-laki dimasukkan perempuan, tidak berdasarkan asmara, itu namanya manca, tidak terbiasa dari yang dilakukan. Bayi lahir mestinya kan keluar ke Margoino lewat jalan ibu, ternyata ini disesar, ya, hal-hal semacam begini. Nah, itulah untuk mencarikan solusi keamanan dari kejaran rajanya waktu tadi, Bathara Kala. Lalu itu namanya jalmo yang kena sengkolo. Lah, sengkolo itu macam-macam. Sengkolo murko. Ini diberikan kemuliaan, masih terus kepingin ini terus. Jadi terkena emosi angkara murka. Dia harus dibuat supaya stabil emosinya. Lalu sengkolo liwung, orang selalu bingung menentukan pikiran, pendapat, dan mereka bingung. Nah, ini adalah dibuat. Lalu sengkolo coryo itu mencuri, korupsi, mencuri, dan sebagainya. Semua manusia pasti pernah mengalami mencuri. Bagaimana untuk membersihkan ini dengan jalan penguatan bisa. Lalu kemudian sengkolo gandrung, bedes, laki-laki perempuan, tir podo irenge, sir podo senenge, tapi orang tuanya si perempuan atau laki-laki tidak setuju, mereka terus melaksanakan perkawinan. Artinya dia menabrak namanya gandrung bedes, dan ini harus ada solusi pengeruatan. Nah, kemudian ada sengkolo bendu. Sengkolo bendu itu dapat adab dari Tuhan Yang Maha Esa karena melanggar aturan Tuhan. Nah, wakilnya Tuhan di dunia adalah ayah dan ibu. Melanggar ayah dan melanggar ibu, dia kena kasengkalan. Jadi mereka adalah untuk menetralisir dari pengertian adat ini tadi melalui jalan pangruatan. Nah, pangruatan sudah disediakan di wayang kulit dengan lakon Bathara Kala, dengan dalang Kondopona atau dalang sejati. Yang tadi ditanyakan, lah ruatan ini dari mana? Ya, dari, kalau menurut Pakem Kondobuwono, ini dari
seorang dalang di Ngayogyakarta namanya Kiai Mulyo, disuruh dalang di Segoro Kidul, ternyata tidak disuruh wayangan, disuruh meruat putranya Ratu Mas Kidul. Dan Kiai Mulyo mengatakan dengan ampun Gusti, saya tidak bisa, kue kok bisa saya ajari, dari pemuratan itu begini. Terus kemudian selamatan macam-macam dan sebagainya, ada beberapa persyaratan termasuk tumpeng dan sebagainya, pulau pedang dan sebagainya. Nah, lalu nanti ajarkan kepada turun-temurun, diteruskan kepada Redi Suto 1, Redi Suto 2, Redi Suto 3, Redi Suto 4 dan Raden Tanoyo. Baru ditulis pakem itu menjadi pakem dalam Kondokomo. Ini yang berdasarkan satu season. Lalu mungkin juga di kelompok lain mempunyai ruatan atau mempunyai versi sendiri. Di agama apapun punya namanya palukatan atau pangkuatan. Ya, itu adalah secara singkat dari Dorogono. Untuk acara hari ini Ki, meruat Ya. tadi itu Ini hari ini adalah dipersembahkan meruat para arwah. ya. Arwah ini kan tidak mati sebiasanya. Oh iya. Mati terkena ada suatu kecelakaan, anggap aja itu adalah kecelakaan ya. Di Kanjuruhan. Sukma ini kan belum sempurna. Ya. Bagaimana menyempurnakan awah? Jadi dari partikel anasir bumi geni banyu angin, lalu lintang yang semuanya ini tadi dikembalikan pada asalnya mula. Jangan sampai salah menjadi dia tidak masuk ke swarga langit tapi ke swarga pangerantunan. Bisa menjadi bangsanya makhluk yang kurang baik dan sebagainya. Nah, untuk itu disempurnakanlah dengan ucapan sedekah bumi seperti ini, ruat alam, supaya hasil daripada bumi dikembalikan untuk persembahan. Lalu kemudian dari beras memulai Dewi Sri Joko Sedono ini supaya memberikan rezeki. Lalu kemudian ketan rokok ini memperingati kepada yang Tapeladam Babu Kowo, asal mulanya dari manusia dan dewa ini, sehingga menurunkan manusia. Itulah sebenarnya bahwa teori ajaran ini adalah pangruatan ini termasuk membersihkan dari aura negatif menjadi lebih baik. Berarti ini tadi juga secara tidak langsung juga ikut membersihkan atau meruat Kanjuruhan. Ya, alamnya kemudian juga diruat juga. Jadi bumi Malang Raya ini bisa dibersihkan dengan adanya aura-aura positif yang ada. Ini kan simbol-simbol, misalnya tumpeng ini merucut ke atas, ini adalah simbol permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mendatar ini sesama makhluk, bahwa manusia sama manusia, manusia sama alam, manusia sama dengan hewan, manusia dengan makhluk astral. Nah, diharapkan dari kita memberikan persembahan ini adalah Tuhan mendengarkan dan memberikan izin supaya kita diberikan kupat lepet misalnya. Itu semua orang kan mempunyai kaluputan, luput, lepet, lepat. Jadi membayar untuk bersama-sama ini kita berdoa memohon kepada Tuhan agar para arwah ini diberikan mohon maaf, diterima sebagai perjuangan bagi teman-teman Arema sendiri. Itulah adalah suatu cara dari liwat budaya. Besok peragaannya ini dengan Sri Pilimo dan wayang kulit. Ada kegiatan Ki Ya, yang rutin. Setiap kegiatan kami di Padepokan Sri Mangundarmo setiap bulan itu setiap tanggal 14 Jawa malam purnama 15 Ya. mengadakan mocopat padang bulan, isinya dialog budaya. Dialog Misalnya budaya. tentang membedah rempah-rempah. Oh iya. Mocopatnya kita buat dengan ucapan tembang Malangan. Iya. Khusus tembangnya tembang Malang. Oh, Justru iya. di sana adalah tempat untuk pembelajaran
vokal Malangan. Kita arek-arek Malang ben kenal gitu. Saya agak memaksa supaya kupingnya arek nom-nom yang pinter-pinter ben-benan bisa menyanyi dan sebagainya. Jadi akhirnya mau belajar. Candi Jago itu di Tumpang. Ya Tumpang. Tumpang. Ya, Oh dekat iya. sana. Di Padepokan pelatarannya situ. Padepokan di sana. Oh, Padekon. Di Tulus Besar. Jam berapa malam? Oh, jam 7. Malam. Jam 7 sampai jam 8 itu giliran sanggar-sanggar. Boleh main musik, boleh sholawatan, boleh nembang, boleh gitaran, boleh main menari dan sebagainya. Jadi untuk umum. Umum. Nah, ternyata ini bukan hanya untuk kita, dimanfaatkan oleh mahasiswa seni dari Surabaya, dari Jogja, dari mana-mana seluruh Indonesia. Antok Baret, teman kita di Arema yang di Jakarta, turun mengadakan orasi sastra di sana. Lalu murid saya dari Tibet bermain tembang belajar mocopat kepada saya dengan musik cawan Tibet. Kita kolaborasi dengan rebab sama gendel. Nah, hal-hal semacam itu. Misalnya di sini ada kelompok mocopat ya, kita berikan porsi silakan. Dikasih kesempatan untuk tampil. Ya, kesempatan untuk tampil. Lalu jam 8 sampai jam 11 dialognya. 11 sampai jam 12 menuju jalan bersama ke candi, kontemplasi bersama, berdoa untuk Raja Wisnuwardana dalam Nusantara sambil mengunggah bulan. Katanya leluhur kita menjanjikan barang siapa setiap malam bulan purnama keluar dari halaman melihat bulan, apa aja yang dimohon itu bisa terkabul. Karena saat itu purnama, sinarnya lunar bulan itu tidak hanya warna putih dan kuning, tapi berbagai-bagai warna. Apalagi kalau jatuh ke air, akhirnya mandi jam 12 malam itu adalah tradisi dari padang bulan ini. Kami persilakan untuk datang di Cafe Mesem Art Gallery Tumpang. Ya, Dekat jalan Candi Jago itu persis di situ, pojokan. Terima kasih undangannya Ki. Ya.